dari itu program pengaruh utamaan moderasi beragama dinilai sangat penting. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama, di mana kita beragama harus secara moderat, tidak dilakukan secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang intinya kita tidak boleh berlebihan dalam beragama. Ada satu pertanyaan, bagaimana implementasi moderasi beragama dapat dilakukan di sekolah negeri di mana siswanya tidak satu agama yang sama? Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu pada kesempatan sore hari ini kami hadirkan dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa, di mana keduanya memberikan andil yang sangat besar bagi SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, di mana dapat meraih prestasi nasional 2 tahun berturut-turut. Untuk itu kita sapa narasumber yang pertama, Ibu Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ki, sehat? Alhamdulillah sehat. Yang kedua narasumber kita adalah Mas Muhammad Febriansah. Selamat sore Mas Febri. Selamat sore Pak. Sehat? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang saya hormati, kami perkenalkan dulu yang pertama Bu Ulfah Nur Hidayah, SPDI. Beliau adalah guru PAI di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Narasumber yang kedua adalah Mas Muhammad Febriansah, Ketua Organisasi Lintas Agama, Ya. Sambat, SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Kita akan menggali lebih jauh apa itu moderasi beragama di sekolah negeri, khususnya di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Untuk itu, yang pertama kami mintakan kepada Ibu Ulfah. Bu Ulfah, mohon maaf nih, SMA 1 Bambang Lipuro tahun 2022-2023 berhasil meraih prestasi nasional. Boleh disampaikan prestasi apa yang diperoleh? Silakan. Terima kasih Pak Ki. Untuk SMA Negeri 1 Bambang Lipuro pada tahun 2023 itu meraih juara 3 nasional sekolah moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Balitbang Semarang. Nah, akan tetapi keberhasilan meraih juara 3 nasional itu tidak terlepas dari prestasi sebelumnya. Pada tahun 2022 kita mengikuti proyek inovasi moderasi beragama yang diadakan oleh Kementerian Agama juga dalam ajang Festival PAI. Jadi pada tahun 2022 itu kita meraih juara 1 nasional dengan mengusung tema Saung Moderasi Beragama. Saung Moderasi Beragama ini adalah nama dari organisasi lintas agama di sekolah kita yang kemudian nanti kita jadikan leading sektor pengaruh utamaan moderasi beragama di sekolah kita. Jadi ini semacam organisasi yang lainnya di sekolah kami seperti OSIS, Dewan Ambalan, kemudian ada Rohis. Nah, kita memiliki namanya Samba. Samba inilah nanti yang kemudian mengarus utamakan moderasi beragama. Mengarus utamaan moderasi beragama. Jadi seperti nanti dia membuat kegiatan-kegiatan antar siswa lintas agama yang kemudian menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, dari tahun 2022 kita membentuk Sambat, di tahun 2023 kita mengangkat Samba ini sebagai keunikan dari sekolah kami yang kemudian kita ikutkan lomba dan alhamdulillah juara 3 nasional sekolah moderasi beragama seperti itu. Begitu luar biasanya ya SMA 1 Bambang Lipuro sampai kemudian mencapai prestasi nasional. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, tentunya kita juga pengen tahu ya. Kita beralih ke Mas Febri dulu nih. Apa saja sih Mas yang dilakukan Mas Febri dan teman-temannya
moderasi lintas agama yang dinamakan SAMBA, singkatan dari Saung Moderasi Beragama. Saung Moderasi Beragama ini dibentuk setelah lomba itu sekitar tahun 2022. Sampai sekarang masih ada dan kepengurusan yang kedua, atasnya saya ada. Untuk program kerja dari Saung Moderasi Beragama ini untuk tahun 2023 dan 2024 yaitu bertemakan akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi untuk SAMBA ini sudah ada prokernya dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 itu sudah ada prokernya. Untuk 2022 bertemakan toleransi, yang 2023 itu bertemakan akomodatif terhadap budaya lokal. 2024 ini bertemakan anti kekerasan, dan yang 2025 bertemakan wawasan kebangsaan. Jadi untuk tahun ini 2024 kami masih dalam proker yang kedua, 2023 dan 2024, yaitu akomodatif terhadap budaya lokal, yang nantinya contohnya seperti saat kemarin Februari 2024 salah satu anggota SAMBA, saya juga ikut, itu menghadiri suatu acara budaya yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta, tepatnya di Pantai Parangkusumo. Itu tanggal 11 Februari 2024, itu acara labuhan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta Diningrat. Kami dari SAMBA mengikuti acara itu dari awal sampai akhir, sampai dilarung, dan itu sangat-sangat berkesan bagi kami. Betapa kayanya budaya lokal kita, budaya lokal asli Yogyakarta. Ya. Terima kasih Mas Febri. Ini sekalian menyambung ke Mas Febri ya. Kalau tadi sudah menyampaikan tentang program kerja yang dilakukan oleh SAMBA, maka kalau boleh tahu nih, dan harus disampaikan biar semua sahabat religi mengetahuinya, sebenarnya dampak dari apa yang dilakukan terkait dengan moderasi beragama di SMA 1 Bambang Lituro seperti apa sih untuk teman-teman siswa? Baik, maksudnya dampak yang dirasakan oleh teman-teman ketika kemudian sebelum ada program moderasi, sebelum ada SAMBA itu seperti apa, kemudian setelah ada SAMBA seperti apa? sebelum adanya SAMBA itu para siswa itu masih belum mengenal lebih jauh mengenai toleransi itu seperti apa. Setelah adanya SAMBA, masyarakat terutama siswa-siswi kelas 10, 11, 12 itu lebih kondusif, lebih toleran pada sebelumnya, sebelum ada SAMBA. Dampaknya yang lain juga bagi siswa Kristiani ataupun Katolik, untuk dampaknya bagi mereka itu seperti kalau dulu sebelum adanya SAMBA mereka berkecil hati karena dianggap, karena memang mereka minoritas di sekolah negeri ya, walaupun sekolah negeri kan bukan sekolah agama tapi negeri, tapi kebanyakan mayoritasnya Islam, dan Kristen Katolik hanya 6% dari 6% dari total keseluruhan. Namun setelah adanya SAMBA ini, mereka ini merasa dihargai karena mereka seperti ada gitu. Kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan moderasi beragama, lintas agama ini. Jadi SAMBA ini anggotanya ada yang Islam, Katolik, dan Kristen. 3 agama itu yang ada di SMA Negeri 1 Bambang Lituro. Jadi dampaknya sangat positif bagi kami, bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bambang Lituro, terutama bagi kaum non-muslim, yang bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain. Jadi di sana tidak ada kemudian membedakan satu dengan yang lain ya? Iya, kita itu sama-sama saudara kemanusiaan. Untuk kegiatan semuanya sehari-hari dilakukan secara baik ya? Ya baik, alhamdulillah kondusif sampai saat ini, masih kondusif, tidak ada hambatan. Terima kasih sekali. Berarti memang di SMA Negeri 1 Bambang Lituro ini yang bagi yang minoritas kemudian merasa ada
dulu bagaimana sampai ini terbentuk. Jadi dampak secara luas kemarin itu tahun 2022 saya maaf Bu Pak, ini ya? belum bisa dilanjutkan, ada yang mau lewat ternyata. Oh ya ya, siap siap. Kita ending dulu sebentar. Ya. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pembicaraan yang tadi terputus karena adanya satu yang lewat. Kembali saya tanyakan kepada Bu Ulfah terkait apa yang diberikan, dampak apa yang diberikan untuk khususnya Kabupaten Bantul terkait dengan penerapan moderasi beragama di SMA 1 Bambang Lipuro. Monggo. Baik, untuk dampak secara luas, karena di sekolah kami ini memiliki keunikan tadi adalah organisasi lintas agama. Dampak yang dirasakan itu yang pertama, sebelum saya membentuk organisasi lintas agama itu, saya sowan dulu kepada Pak Yasmuri, Ketua FKUB Kabupaten Bantul ya. Karena memang organisasi lintas agama di sekolah itu belum ada sama sekali. Baru di SMA Bambang Lipuro itu yang pertama. Sehingga saya ingin mencari induk. Bagaimana saya mencari seperti regulasi untuk pembentukan organisasi lintas agama di sekolah. Kemudian yang bisa saya sowani adalah Pak Yasmuri. Nah, dari Pak Yasmuri kemudian menyambut baik organisasi lintas agama di sekolah ini. Bahkan dari beliau kemudian waktu itu terpikir untuk membentuk organisasi atau komunitas guru lintas agama. Ya, sampai saat itu kemudian kami diajak rapat dengan anggota FKUB. Meskipun belum terbentuk, akan tetapi hal tersebut sudah menginspirasi. Itu di Kabupaten Bantul. Kemudian secara luas lagi di daerah Istimewa Yogyakarta, kami juga mengikuti propernya Pak Kakang, Pak Masmin Afif itu. Kemudian kami sosialisasi ke sekolah-sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada di 6 sekolah di Kulon Progo, kemudian di Kota Jogja, kemudian di Sleman. Itu ada 6 sekolah yang kemudian kami berikan sosialisasi bagaimana praktik baik moderasi beragama di sekolah kami dengan pembentukan organisasi lintas agama. Mungkin di DIY organisasi lintas agama di sekolah ini Bambang Lipuro baru yang pertama. Mungkin di Indonesia juga seperti itu. Waktu ikut proyek inovasi itu ini baru yang pertama kali, bahkan mungkin di Indonesia begitu ya. Nah, artinya keberadaan organisasi lintas agama yang kami bentuk dengan nama Samba ini menginspirasi sekolah lain. Bagaimana caranya membentuk organisasi lintas agama di sekolahnya, kemudian organisasi itulah nantinya yang akan menjadi aktor utama dalam pengarus utamaan moderasi beragama. Kalau di tingkat SMA itu kan kegiatan-kegiatan yang memikirkan adalah siswa. Kegiatan apapun itu yang mengonsep adalah organisasi. Nah, dari organisasi lintas agama inilah nanti kemudian tercetus kegiatan-kegiatan yang merangkul semua agama. Contohnya misalkan yang sudah kita lakukan itu ada kunjungan tokoh agama, kemudian ada kunjungan tempat ibadah, kemudian ada dialog lintas agama, kemudian kita juga yang katakan Mas Febri tadi ada mengikuti kegiatan budaya lokal, dan itu sangat penting sekali ya, karena memang budaya lokal saat ini kan seperti terpinggirkan karena ada anggapan-anggapan dari sebagian kelompok yang itu tidak diperbolehkan. Maka Samba inilah nanti, organisasi lintas agama inilah nanti yang berfungsi mengenalkan kepada para siswa, ayo kita ikuti kegiatan ini, ayo kita mengadakan kegiatan ini, yang tujuannya adalah menguatkan indikator-indikator moderasi beragama yang sudah disebutkan oleh Mas Febri tadi. Gitu. Jadi sangat-sangat berdampak ya. Insya Allah berdampak. Kemudian ke daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, semoga berdampak. Sekolah yang mendapatkan sosialisasi. Iya. Untuk Bantul sendiri? Bantul sendiri belum. Nah, semoga nanti dengan talk show
show hari ini nanti kemudian menginspirasi pada teman-teman di SMA yang lain. Makasih Bu Ulfa. Kita kembali ke Mas Febri ini. Bisa disampaikan mungkin Mas Febri terkait dengan hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan ketika menjalankan Samba ini, khususnya dengan rasakan itu seperti apa? Ada hambatan yang kemudian menghalangi atau seperti apa? Monggo silakan. Baik, untuk hambatan sejauh ini saya rasa tidak ada. Tidak ada. Ya, karena Samba ini terbentuk itu juga karena dorongan dukungan dari dalam sekolah maupun luar sekolah. Jika dari dalam sekolah, dari kepala sekolah, dari waka kesiswaan, dari waka dan juga guru-guru itu mendorong adanya organisasi lintas agama ini. Untuk yang dari luar sekolah seperti Kementerian Agama Bantul ini, FKUD Forum Kerukunan Umat Beragama juga mendukung, dan juga Disdikpora juga mendukung. Oleh karena itu saat pembentukan Samba ini tidak ada hambatan, alhamdulillah tidak ada hambatan. Tapi pada saat akan memulai itu ada beberapa pihak yang menanyakan apakah Samba ini bisa melakukan itu, ya, apakah bisa melakukan moderasi beragama. Tapi kami anggap itu hal yang wajar, karena Samba ini juga organisasi lintas agama baru. Oleh karena itu namanya juga organisasi baru, pasti banyak yang bertanya. Ya, jadi alhamdulillah kalau sampai saat ini Samba tidak ada hambatan. Ya. Untuk wali murid mungkin adakah hambatan? Untuk wali murid tidak ada. Mensupport juga. Ya. Karena kan wali murid itu di setiap kelas kan juga nggak semua Islam semua. Ya. Jadi ada yang non Islam atau Kristen, Katolik. Jadi kan dengan adanya Samba ini sekolah itu siswa-siswi itu semakin kondusif, semakin toleran setelah adanya Samba ini. Jadi dijadikan sebagai inspirasi toleransi di sekolah. Terima kasih Mas Febri. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Bantul, kita lanjutkan untuk ke Bu Ulfa kembali. Pertanyaan lagi Bu Ulfa ini ya. Ketika SMA 1 Babang Lipuro sudah mengukir prestasi, tentunya kemudian juga akan menjadikan sebuah inspirasi nih bagi sekolah-sekolah SMA di Kabupaten Bantul khususnya. Ini bagaimana ketika kemudian SMA yang ada di Bantul khususnya ini kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan di Babang Lipuro? Mungkin SMA 1 Babang Lipuro akan memberikan apa ini untuk teman-teman SMA? Kalau SMA Babang Lipuro akan memberikan apa, kita akan memberikan inspirasi, dan mungkin jika nanti diundang untuk sosialisasi, kami siap. Nah, apabila nanti sekolah lain itu akan meniru langkah kami, itu sangat mungkin sekali. Karena sebenarnya implementasi moderasi beragama di sekolah itu sudah ada panduannya sebenarnya. Kalau kita mengetahui dari Dirjen Pendis nomor 7272 tahun 2019. Nah, problemnya itu kan di sekolah umum. Di sekolah umum itu kan di bawah Dikpora. Sedangkan Dikpora itu tidak ada program moderasi beragama. Yang punya program adalah Kemenag. Kemudian bagaimana moderasi beragama masuk ke sekolah umum? Nah, ini melalui guru agama Islam. Yang guru agama Islam ini adalah binaan dari Kemenag. Nah, guru agama Islam inilah nanti yang menjadi aktor utama dalam implementasi moderasi beragama. Apa yang bisa dilakukan? Yang jelas adalah membaca dari keputusan Dirjen Pendis nomor 7272 tahun 2019 tadi, yang di sana itu disebutkan bahwa implementasi moderasi beragama itu bisa dilakukan melalui pembelajaran. Ada materi-materi yang memang sudah terintegrasi moderasi beragama. Kemudian guru juga bisa memilih pendekatan pembelajaran, yang pendekatan itu akan membentuk nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian bisa juga dengan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah optimasi dari organisasi agama, yang kemudian optimasi organisasi agama itu di SMA Babang Lipuro wujudnya adalah sebagai organisasi lintas agama.
Nah begitu, jadi ketika nanti sekolah lain terinspirasi bagaimana kemudian kami memulai, kan biasanya bingung ya, kemudian bagaimana memulai, karena dari Dekora itu tidak ada instruksi, kemudian sekolah harus mengimplementasikan moderasi beragama. Itu dari Dekora tidak ada instruksi, beda dengan madrasah mungkin ya yang di bawah Kemenak langsung ada instruksi. Nah ketika mengalami kebingungan seperti itu, nanti bisa juga guru-guru agama itu membaca buku-buku referensi dari Kemenak yang sudah banyak sekali beredar. Itu ada integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI, kemudian ada pedoman implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam, kemudian ada juga roadmap moderasi beragama, ada juga buku 9 aktivitas pelajar hebat moderasi beragama. Jadi ketika nanti sekolah lain terinspirasi dan bagaimana harus memulai, itu nanti bisa membaca buku-buku tersebut. Nah bagaimana kemudian kalau membentuk organisasi lintas agama seperti Bambang Lipro, itu sangat mungkin sekali. Karena pembentukan organisasi lintas agama ini meskipun ini sesuatu yang baru, akan tetapi kami sudah memulai dan sudah diaminkan oleh Ketua FKUB Kabupaten Bantul Pak Yasmuri, kemudian sudah didukung juga oleh Kanwil Kemenak DIY, kemudian juga didukung oleh Dirjen Pendis Pusat, kemudian juga didukung oleh BLA Semarang yang kemarin mengadakan lomba di tahun 2023 itu. Jadi sangat mungkin ketika sekolah lain kemudian nanti terinspirasi dan membentuk organisasi lintas agama. Jika masih kebingungan nanti bisa konsultasi sama Mas Febri ini ya, ini ketua. Datang saja ke SMA 1 Bambang Lipuro. Siap berbagi. Siap berbagi. Terima kasih Bu Ulfa. Sahabat religi kantor pimpinan agama Kabupaten Bantul, kiranya ini untuk topik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Namun untuk mengakhiri talk show Ramadan 1445 Hijriah pada sore hari ini, kita mintakan pesan-pesan dari dua narasumber kita yang hebat ini. Kita mintakan dulu ke Bu Ulfa, monggo ada yang mau disampaikan ini untuk semua sahabat religi yang ada di Kabupaten Bantul, monggo silakan. Terima kasih untuk sahabat religi semuanya. Jadi untuk khusus untuk moderasi beragama di sekolah gitu ya, kenapa hanya sedikit sekolah yang bisa berhasil, dalam tanda petik berhasil mengimplementasikan moderasi beragama, karena memang moderasi beragama itu di lingkup sekolah umum merupakan sesuatu yang baru. Maka dari itu jangan takut untuk berinovasi, kemudian terbuka terhadap hal-hal baru, kemudian membuka diri untuk hal-hal yang sifatnya itu pembaruan seperti moderasi beragama. Nah, dengan begitu nanti kita tidak akan takut melangkah, karena moderasi beragama ini harus diimplementasikan di sekolah umum, karena di sekolah umum ini kan heterogen ya, lebih heterogen daripada madrasah. Maka penting sekali kemudian kita benar-benar mengimplementasikan moderasi beragama ini di sekolah umum. Seperti itu. Nanti kalau masih bingung ya langkah-langkahnya, silahkan datang ke SMA 1 Bambang Lipuro atau kita diundang ke sana. Kita siap. Mas Febri?